Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Hardian Munanzia. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan sedikit memberikan sebuah tutorial bagaimana cara merangkai rangkaian desimal to BCD encoder, gerbang logika apa saja yang digunakan, dan bagaimana cara mensimulasikannya. Yuk kita simak videonya. Baik, yang pertama-tama pastikan teman-teman sudah menginstal aplikasi Proteus atau Multisim. Kemudian buka salah satu software tersebut. Di sini saya akan menggunakan software Proteus. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik Schematic Capture. Karena rangkaian desimal to BCD encoder ini terdiri dari gerbang-gerbang logika, maka kita dapat mencarinya pada sisi kiri layar yang bersimbol huruf P. Rangkaian desimal to BCD ini hanya terdiri dari 4 gerbang OR saja, yang dimana setiap inputnya berjumlah berbeda. Kita cari terlebih dahulu gerbang OR dengan 5 input. Gerbang OR dengan 5 input ini sebanyak 1 buah. Kemudian kita cari gerbang OR dengan 4 input. Sebanyak 2 buah. Kemudian yang terakhir kita cari gerbang OR dengan 2 input. Sebanyak 1 buah. Selain dari 4 gerbang OR ini, rangkaiannya juga memerlukan input dan output. Kita cari terlebih dahulu input sebanyak 9 buah dengan nama logic stage. Kemudian kita cari output dengan nama logic probe. Sebanyak 4 buah. Kita pilih yang big. Setelah semua komponennya terkumpul, kita hanya perlu menghubungkannya satu sama lain. Yang pertama, kita hubungkan gerbang OR ke setiap outputnya. Kemudian kita hubungkan input yang ke-1 dengan gerbang OR yang ke-1. Input yang kedua dan ketiga kita hubungkan dengan gerbang OR yang kedua. Input yang keempat sampai input yang ketujuh kita hubungkan dengan gerbang OR yang ketiga.
Kemudian input yang ke-8 dan ke-9 kita hubungkan dengan gerbang OR yang keempat. Input yang ke-9 ini kita juga hubungkan dengan gerbang OR yang pertama. Kemudian input yang ke-7 juga kita hubungkan dengan gerbang OR yang pertama. Input ke-5 juga kita hubungkan dengan gerbang OR yang pertama. Dan input yang ke-3 juga kita hubungkan dengan gerbang OR yang pertama. Input yang ke-7 selain dihubungkan ke gerbang OR yang pertama, kita hubungkan juga dengan gerbang OR yang kedua. Kemudian input yang ke-6 juga kita hubungkan dengan gerbang OR yang kedua. Ini merupakan satu rangkaian utuh dari rangkaian desimal to BCD encoder. Pada rangkaian ini tersusun atas 9 input, di mana input ini menunjukkan angka desimal mulai dari angka 1 sampai dengan angka 9. Perhitungannya dimulai dari input yang paling atas sampai yang paling bawah. Dan rangkaian ini juga memiliki jumlah output sebanyak 4 buah. Jumlah output ini dapat dihitung menggunakan rumus 2 pangkat N sama dengan A, di mana N tersebut adalah jumlah outputnya dan A adalah jumlah inputnya. Untuk melihat susunan atau membaca susunan dari bilangan biner atau dari outputnya, dapat dimulai dari yang paling bawah ke yang paling atas. Baik, sekarang kita akan coba mensimulasikan rangkaiannya dengan menekan tombol Run the Simulation. Kita coba pada input yang ke-1. Ketika input ke-1 diubah dari 0 menjadi 1, jumlah output yang berubahnya adalah 1. Hal ini dikarenakan input ke-1 ini tidak terhubung dengan gerbang OR yang lainnya, sehingga output yang berubahnya berjumlah 1. Jika nilai outputnya disusun, maka nilainya akan menjadi 0, 0, 0, 1, yang merupakan bilangan biner dari angka desimal 1. Kemudian kita ubah input yang kedua ini dari 0 menjadi 1. Jumlah output yang berubahnya adalah 1, yaitu pada output yang kedua. Hal ini dikarenakan input kedua ini tidak terhubung dengan gerbang OR yang lainnya, sehingga output yang berubahnya berjumlah 1. Jika nilai outputnya disusun, maka nilainya akan menjadi 0, 0, 1, 0, yang merupakan bilangan biner dari desimal 2. Kemudian kita ubah pada input ketiga ini dari 0 menjadi 1. Jumlah output yang berubahnya adalah 2, yaitu pada output yang ke-1 dan output yang kedua. Hal ini dikarenakan input ketiga ini terhubung dengan gerbang OR yang ke-1 dan gerbang OR yang kedua, sehingga jumlah output yang berubahnya adalah 2. Jika nilai outputnya disusun, maka nilainya akan menjadi 0, 0, 1, 1, yang merupakan bilangan biner dari angka desimal 3. Kemudian kita ubah input yang keempat dari 0 menjadi 1, maka jumlah output yang berubahnya adalah 1, yaitu pada output yang ketiga. Hal ini dikarenakan gerbang OR tidak terhubung dengan gerbang OR yang lainnya. Jika nilai outputnya disusun, maka nilainya akan menjadi 0,
yang merupakan bilangan biner dari angka desimal 4. Kemudian pada input yang kelima kita ubah dari 0 menjadi 1, maka jumlah output yang berubahnya adalah 2, yaitu pada output yang ke-1 dan output yang ketiga. Hal ini dikarenakan input ke-5 ini terhubung atau memiliki cabang yang terhubung dengan gerbang OR yang ke-1, sehingga output yang berubahnya berjumlah 2. Jika nilai outputnya ini disusun, maka nilai outputnya akan menjadi 0, 1, 0, 1 yang merupakan bilangan biner dari angka desimal 5. Kemudian kita ubah input yang ke-6 ini dari 0 menjadi 1, maka jumlah output yang berubahnya adalah 2, yaitu pada output yang kedua dan output yang ketiga. Hal ini dikarenakan input ke-6 ini terhubung dengan gerbang OR yang kedua, sehingga jumlah output yang berubahnya adalah 2, yaitu pada output yang kedua dan ketiga. Jika nilai outputnya disusun, maka nilainya akan menjadi 0, 1, 1, 0, yang merupakan bilangan biner dari angka desimal 6. Kemudian input yang ketujuh ini kita ubah dari 0 menjadi 1, maka jumlah output yang berubahnya adalah 3, yaitu pada output yang pertama, kedua, dan ketiga. Hal ini dikarenakan input ketujuh ini terhubung dengan 3 gerbang OR, yaitu gerbang OR yang pertama, kedua, dan ketiga, sehingga output yang berubahnya juga berjumlah 3. Jika nilai outputnya disusun, maka nilainya akan menjadi 0, 1, 1, 1, yang merupakan bilangan biner dari angka desimal 7. Kemudian kita ubah input ke-8 ini dari 0 menjadi 1, maka jumlah output yang berubahnya adalah 1, yaitu pada output yang keempat saja. Hal ini dikarenakan input ke-8 ini tidak terhubung dengan gerbang OR yang lainnya, sehingga jumlah output yang berubahnya adalah 1. Jika nilai outputnya disusun, maka nilainya akan menjadi 1, 0, 0, 0, yang merupakan nilai bilangan biner dari angka desimal 8. Kemudian kita ubah input yang ke-9 ini dari 0 menjadi 1, maka jumlah output yang berubahnya berjumlah 2, yaitu pada output yang ke-1 dan output yang keempat. Hal ini dikarenakan input ke-9 ini terhubung juga dengan gerbang OR yang ke-1, sehingga jumlah output yang berubahnya menjadi 2, yaitu pada output ke-1 dan output yang keempat. Jika nilai outputnya disusun, maka nilainya akan menjadi 1, 0, 0, 1, yang merupakan bilangan biner dari angka desimal 9. Pada rangkaian desimal to BCD encoder ini, nilai input yang dimasukkannya dalam berupa desimal kemudian diubah ke dalam output yang berupa biner, di mana pada saat memasukkan nilai input desimalnya, nilai binernya sesuai dengan nilai desimalnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa rangkaian desimal to BCD encoder ini rangkaiannya sudah benar. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.